Oke, Assalamualaikum. Ini saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas praktikum. Oke, tugas praktikum yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ini. Nomor 2, implementasi yang 2.1 yaitu konversi infix ke postfix. Jadi infix itu eh, aritmatika, operasi aritmatika di mana operator itu berada di antara operan. Sedangkan untuk postfix itu operator berada di belakang operan. Jadi misal kita punya A plus B itu termasuk infix, sedangkan bentuk postfixnya yaitu AB plus. Oke, ini sudah saya buat untuk code-nya. Saya akan menjelaskan dari awal. Oke, yang pertama kita panggil dulu. Kita punya modul ya di sini. Dev stack, push ada stack ini untuk inisialisasi, push untuk menambahkan elemen, pop mengeluarkan, pick ini melihat data terakhir, SMT mengecek apakah list kosong, dan size ini ukuran atau anggota semua elemen dari list. Oke, terus untuk code yang outputnya kita pertama panggil atau membuat fungsi. Saya namakan convert dengan parameter string. Setelah itu kita buat variabel data stack untuk inisialisasi stack baru atau list kosong. Lalu di sini ada operan. Ini berupa string kosong untuk menampilkan. Nah, ini di sini untuk menampung apa? Untuk menampung elemen yang bukan operator. Jadi untuk menampung elemen operan kita menggunakan string saja. Sedangkan yang data stack ini untuk menampung elemen operator. Lalu kita punya DIC ini maksudnya dictionary operator. Ini saya buat tiga key value ya. Yang key-nya pertama ini key value yang berupa apa namanya, tanda kurung biasa, yang kedua kurawal, dan yang ketiga ini kurung siku. Lalu press ini gunanya tuh precedence atau uh, apa ya, operator yang didahulukan berdasarkan kekuatannya gitu. Misal plus dan minus itu setara. Jadi misal ada plus dan minus maka didahulukan yang di depan terlebih dahulu. Sedangkan kali dan bagi ini juga setara. Jadi jika ada kali bagi yang bersebelahan itu setara, didahulukan yang di depan. Nah, misal ada plus dan kali atau plus plus di sini plus dan multiple ya. Dilihat di sini bahwa plus itu nilainya 1 dan kali ini nilainya 2, maka operator kali akan didahulukan nantinya dibandingkan plus. Jadi dilihat, jadi ini nilai dari nilai kekuatannya lah. Dan yang terakhir ini ada ini namanya eksponen atau pangkat, nilainya yang paling besar. Ya. Lalu di sini ada DO-val, ini maksudnya DOP values. Jadi dipanggil menggunakan DO-val supaya tidak terlalu panjang nanti di sini. Lalu yang DOP ini untuk dari sini DOP untuk yang bagian key-nya, dan yang press key ini dari press atau variabel press kita ambil key-nya. Kenapa yang press ini tidak kita ambil value-nya? Karena value-nya tidak kita pakai nantinya ya. Cuman kita itu untuk mengecek aja nilai kekuatan dari operator. Lalu kita masuk ke iterasi for i in range dan string. Di sini saya menggunakan iterasi for karena jumlah iterasinya itu 11. Lalu kita ini XOR dengan string i. Kalau kita nanti di sini tidak mau menggunakan variabel x, maksudnya string i-nya tidak kita masukkan ke dalam variabel juga agak masalah. Cuman di sini saya persingkat aja. Karena kalau nggak diubah nanti misal kita ubah ke PDF itu bakalan kepotong di sini di tengah karena terlalu panjang.
Lalu ini ada print untuk pembatas saja. Lalu ini saya print untuk karakternya. Jadi karakter yang sedang di pointer atau karakter yang sedang ditunjukkan itu karakter apa. Setelah itu ini ada tiga kondisi ya, if, elif, dan else. Yang if pertama ini jika jika karakter itu ada di oval dan Deoki. Ini maksudnya kalau karakternya itu ada di sini, di copy. Jadi kalau karakternya itu berupa tanda kurung. Nah, ada dua kemungkinan juga jika karakternya itu di copy.values. Ini maksudnya kalau berupa tutup, berupa kurung buka, maka kurung buka tersebut di-push ke dalam data stack. Karakter kurung buka itu kita push ke dalam data stack di sini. Lalu kita print untuk menampilkan. Nah, kondisi yang kedua yaitu elif x in AOK. Ini maksudnya elif in jika itu merupakan tanda kurung tutup. Oke, ini saya lupa ubah di copy.values ini bisa ubah di oval ya. Oke, yang ini elif x in AOK ini maksudnya kalau ini x-nya ini berupa tanda kurung tutup. Nah, jika X-nya ini merupakan tanda kurung tutup ya atau DOQ atau DCOP yang ada di bagian key-nya sih. Itu kita menggunakan 4G in range dan data stack min 1 ini maksudnya dibaca dari belakang di data stack min 1 sampai dengan min 1. Jadi dari karakternya itu dibaca paling belakang dari data stack. Lalu kita masuk kondisi lagi di sini jika pick data stack atau karakter data stack itu tidak sama dengan copy yang ke X, maksudnya tidak sama dengan tanda maksudnya misal kita masuk misalnya karakter yang dimaksud itu atau karakter yang sedang yang dicek itu tanda kurung siku misalnya tanda kurung siku buka. Nah, kalau di data stack itu karakter terakhirnya bukan tanda kurung siku atau tanda kurung tutup siku, maksudnya bukan tanda kurung buka siku, maka nanti karakter itu akan di pop dan ditambahkan ke dalam operan. Jadi akan masuk ke dalam operan kayak gini. Nah, asal di dalam sikunya ini, nah ini seperti ini A kali B plus C. Plus ini kan posisi plus ini kan nanti ada di depan dari karakter tanda kurung buka di sini, tanda kurung buka ini. Dan kita bertemu dengan kurung tutup di sini. Maka nanti plusnya akan di pop lalu ditambahkan ke nah, karakter seperti ini. Karakter yang dibaca tanda kurung tutup, plusnya lalu di pop. Setelah plus di pop, otomatis kan tanda kurung tutup ini akan bertemu dengan tanda kurung bukanya. Nah, maka tanda kurung bukanya itu akan di pop, tapi tidak dimasukkan ke dalam opera. Dihilangkan, karena postfix dan postfix itu tidak butuh tanda kurung. Nah, kondisi yang kedua yaitu else pop data stack. Else maksudnya ini kalau sama ya, kalau sama-sama bertemu tanda kurung yang sama, misal tanda kurung biasa bertemu dengan biasa, maka langsung di pop tanpa ditambahkan keterangan. Lalu di break untuk iterasi. Setelah itu kondisi utama yang kedua yaitu elif x in resti. Ini maksudnya kalau berupa operator plus min kali bagi eksponen. Nah, kalau if not is empty, jadi kalau kalau apa data stack-nya itu tidak kosong, maka harus pertama kita buat variabel cek untuk pick data stack maksudnya. Jadi untuk melihat karakter terakhirnya. Lalu jika karakter terakhirnya itu ada di sini, ada di copy values atau karakter kurung tutup, maka di push ke dalam data stack untuk X-nya.
Untuk karakternya kita push ke dalam data stack. Oh maaf, maksudnya do file ini anu ya, do values itu tanda kurung buka. Tadi ada suara sepeda motor. Do file ini tanda kurung buka ya. Jadi kalau ketemu tanda kurung buka itu langsung di push saja ke dalam operator, sama kayak yang ini ya. Maksudnya itu misal x-nya ini eh, plus gitu. Sedangkan pick yang di data stack atau karakter di data stack itu tanda kurung buka, maka itu nggak perlu dicek apa-apa, nggak perlu dicek tingkat kekuatan dari plus ini, langsung di push aja ke dalam stack. Elif press X lebih dari press check. Ini maksudnya dicek apa kekuatan dari X, misal X-nya plus, terus ceknya di sini ternyata karakter terakhir dari data stack-nya itu adalah tanda kali, maka maaf, maksudnya kalau misal X-nya ini tanda kali ya, terus ceknya itu tanda tambah, tanda plus, otomatis kan X di sini lebih besar ya, dari X di sini lebih besar daripada cek, maksudnya kali lebih besar daripada tambah. Maka itu langsung, maka X-nya itu langsung di push ke dalam data stack, langsung dimasukkan ke dalam list data stack. Nah, kalau lebih kecil atau sama dengan, kita masuk ke iterasi while. Kalau empty data stack, maka di push ke dalam eh, list. Maaf, maksudnya karakternya itu tadi kalau misal listnya kosong, di push saja langsung ke dalam data stack. Tapi kalau tidak kosong, di sini kita pop data stack-nya, lalu data stack yang di pop itu dimasukkan ke dalam operan. Nah ini akan berulang terus ya, misal sampai listnya kosong, baru di push ke dalam data stack, baru karakternya di push ke dalam data stack. Ini berlaku kalau karakter yang dicek misalnya plus itu kurang dari elemen terakhir di list. Misal x-nya di sini plus, ceknya itu kali atau min, itu kan seimbang atau lebih kecil. Kita masuk ke iterasi while ini. Nah ini else ini masuk ke yang ini pasangannya sama ini. Ini kan if not is empty. Kalau di sini kalau listnya kosong, jadi nggak perlu ngecek apa-apa, langsung di push saja. Misal di sini yang dicek tanda plus ternyata listnya itu kosong, langsung di push ke dalam data stack. Yang di push ini stringnya ya, saya push string. Lalu yang terakhir ini kondisi else pasangannya sama 3 tadi, jadi kalau karakternya ini bukan termasuk doval atau do dan bukan termasuk press key, atau bisa dibilang ini else di sini ini untuk operan ya, misal A, B, C atau angka itu masuknya ke sini, jadi langsung dimasukkan ke operan di concatenate dengan operan. Nah, ini ada while terakhir ini untuk ngecek apakah kosong atau tidak. Jadi kalau kita misal udah selesai nih ngeceknya ya, misal dari tanda kurung buka sampai B itu udah kita cek, tapi ternyata masih ada operator yang tertinggal di dalam data stack, ada di dalam list data stack, kita langsung kita pop aja dan kita taruh di paling belakang dari operan dari ini hasil postfix, kayak misalnya seperti ini, tanda minus, langsung kita taruh ke dalam ke belakang lah dari postfix, lalu kita return program. Contoh lain, pertama kita, nah misal kita lihat dari contoh ya, nih ini awalnya tanda buka, tanda kurung buka, ini termasuk ke sini doval or dov. Nah, karena itu tanda kurung buka, maka langsung di push ke data stack. Hasilnya akhirnya data stack-nya berisi satu karakter. Setelah tanda kurung buka yaitu tanda A ini termasuk operan ya.
bukan operator dan bukan tanda kurung, maka masuk ke dalam variabel operan di concatenate. Setelah itu kita bertemu dengan tanda kali atau multiple. Karena di karakter terakhirnya ini di sini adalah tanda kurung, buka, maka langsung di push saja ke dalam kan. Karena gak ada yang perlu dicek precedence-nya. Setelah itu kita bertemu lagi dengan tanda kurung buka. Ini juga langsung di push karena tanda kurung buka masuknya di sini. Gak perlu ngecek apa-apa, langsung di push saja. Setelah itu kita ketemu karakter B karena ini adalah operan, maka langsung di concatenate saja. Nah, di sini kita ketemu tanda plus karena karakter terakhir di list tadi adalah ini nih, adalah tanda kurung buka. Jadi plusnya ini langsung dimasukkan aja ke dalam list. Setelah plus kita ketemu C sama kita concatenate dengan operan, lalu ini tanda kurung tutup nih. Nah, tanda kurung tutup itu nanti ibaratnya tanda kurung tutup ini akan mencari pasangannya. Itu tanda kurung buka. Nah, tanda kurung buka terdekat dari belakang itu kan ada di sini. Tapi di belakangnya lagi masih ada tanda plus. Nah, otomatis tanda plusnya ini akan di pop, lalu dimasukkan ke dalam operan. Nah, setelah di pop, maka tanda kurung tutup ini kan akan bertemu dengan pasangannya ya. Yaitu apa? Tanda kurung buka. Nah, tanda kurung buka ini akhirnya di pop juga, tapi tidak di concatenate. Akhirnya listnya tersisa dua, yaitu kali eh, dan tanda kurung buka. Nah, setelah itu kita ketemu lagi dengan karakter tanda kurung tutup. Nah, sama konsepnya seperti tadi, yaitu tanda kurung tutup ini akan mencari pasangannya, itu tanda kurung buka ada di sini. Tapi di belakangnya masih ada operator kali, maka otomatis operator kali ini akan di pop lalu dimasukkan ke dalam operan. Nah, sini kalinya masuk ya, masuk di belakang. Dan tanda kurung bukanya di pop, otomatis listnya kosong. Setelah itu kita masuk ke tanda min. Tanda min ini termasuk operator, tapi karena listnya kosong ya, karena listnya kosong maka langsung di push saja ke dalam. Jadi untuk listnya ini list data stack-nya ini hanya tersisa min. Setelah itu kita masuk ke char D yang terakhir, yaitu kan di sini kan terakhir char D ya, maka langsung di concatenate ke operan. Nah, ini maksud saya tadi untuk while not di sini karakter maksudnya apa, parameternya ini kan udah kita cek semua ya dari tanda buka sampai dengan D. Tapi ternyata di dalam list data stack itu masih ada satu karakter atau satu operator yang tersisa dan belum dikeluarkan. Kita langsung otomatis di situ akan langsung di pop di sini dan di concatenate ke operan. Langsung di pop di sini. Jadi masuk ke bagian paling akhir. Oke, sudah cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum.